Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur sekalian alam. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-25 hingga 29 dari surah Al-Anbiya, yaitu masih lagi menerangkan tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebagai Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, dan hanya Allah Tuhan yang sebenarnya. Di sana tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Karena yang mencipta alam semesta ini hanyalah Allah. Selain Allah bukanlah pencipta alam semesta. Dan sampai hari ini tidak ada seorang pun yang mengaku telah menciptakan alam semesta ini. Belum pernah kita ada mendengar manusiakah, jinkah, atau apa saja makhluk yang menyebut bahwasanya dialah yang menciptakan alam semesta ini. Tidak ada. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui wahyu yang diturunkannya kepada rasul-rasul yang diutus kepada Nabi Muhammad dan juga kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad menyampaikan bahwasanya dialah Allah yang menciptakan alam semesta ini. Maka apabila sampai hari ini tidak ada dari makhluk yang membantah penyampaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berarti memang hanya Allah lah Tuhan yang sebenarnya. Andaikan di sana ada Tuhan selain Allah, pastilah Tuhan selain Allah itu akan membantah dengan mengatakan saya juga mencipta. Tapi pada hari ini tak pernah kita dengar ada yang mengatakan dia telah menciptakan alam semesta ini. Maka berarti karena tidak ada yang membantah penyampaian Allah melalui wahyu yang diturunkan kepada rasul-rasul yang diutus, maka terbuktilah bahwasanya Tuhan yang sebenarnya hanyalah Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada. La ilaha illallah. Dan tidak ada Tuhan selain Allah itu disampaikan oleh setiap rasul yang diutus. Nabi Adam itu yang disampaikan kepada anak cucunya, kepada keturunannya. Nabi Nuh itu juga yang disampaikan. Nah, dalam ayat yang akan kita pelajari nanti, tidak ada satupun rasul yang diutus oleh Allah melainkan menyampaikan kepada kaumnya bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah.
Nah, Allah sebagai Tuhan memerintah, Allah sebagai Tuhan melarang. Buat ini, buat ini, buat ini. Jangan buat ini, jangan buat ini, jangan buat ini. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintah dan yang melarang mestilah dipatuhi, mestilah ditaati. Maka setiap Rasul yang diutus oleh Allah, di samping menyampaikan tentang Allah sebagai Tuhan, juga memerintahkan manusia untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti tidak boleh di sana ada perintah selain perintah Allah yang kita ikuti. Tidak boleh di sana ada larangan dari selain Allah yang larangannya itu kita tinggalkan, tidak. Yang patut untuk diikuti perintahnya hanyalah perintah Allah, dan untuk ditinggalkan larangannya hanyalah larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan ibadah. Jadi ibadah itu maknanya adalah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah nilai hidup manusia. Jadi nilai hidup manusia itu bukan pada pendidikan yang tinggi, bukan. Nilai hidup manusia itu bukan pada kekayaannya yang banyak atau jabatannya, bukan. Nilai manusia itu adalah pada ibadah yang dikerjakan sebagai bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai bukti mentauhidkan Allah. Jadi beriman, iman yang sejati, iman yang murni, iman yang benar adalah iman yang isinya adalah mentauhidkan Allah. Jadi kalau ada juga manusia yang mengaku beriman, tapi menyekutukan Allah, maka sebenarnya itu tidak beriman. Lalu kalau tidak beriman, ya kafir kepada Allah. Maka orang-orang musyrik itu disebut sebagai orang-orang kafir. Jadi siapa orang yang beriman sebenarnya? Orang beriman yang sebenarnya adalah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada waktu ayat Al-Quran turun kepada Rasulullah, ada satu kumpulan dari bangsa Arab itu menyekutukan Allah dengan menetapkan bahwasanya Allah memiliki anak perempuan, yaitu malaikat. Jadi mereka menetapkan malaikat, mereka mempercayai adanya malaikat, tetapi mereka mengatakan bahwasanya malaikat itu anak Tuhan, anak perempuan Tuhan. Maka dalam ayat-ayat yang akan kita pelajari ini diterangkan bahwasanya malaikat itu bukan anak Tuhan. Malaikat itu hamba Allah, ciptaan Allah juga. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang tunduk dan patuh kepada Allah, dan mereka itu adalah hamba-hamba yang mulia, dimuliakan oleh Allah, sebab mereka itu, para malaikat itu patuh kepada Allah, dan setiap apa yang mereka kerjakan adalah sebagai kepatuhan kepada Allah yang memerintah mereka. Umpamanya Allah memerintahkan malaikat Jibril patuh kepada perintah Allah. Allah memerintahkan malaikat Mikail dalam pembagian rezeki, umpamanya malaikat Israfil nanti dalam meniup sangkakala, malaikat Raqib dan Atid sebagai yang menulis, malaikat Israel. Malaikat Israel itu apa tugasnya? Untuk mencabut nyawa. Dikenal dengan gelar malaikat maut. Nah, malaikat maut, malaikat Israel itu tidak akan mencabut nyawa manusia, tidak akan mencabut nyawa makhluk, sehinggalah Allah memerintahkannya untuk mencabutnya. Jadi malaikat itu apabila berkehendak, kehendaknya itu adalah kehendak Allah. Apabila melakukan perbuatan, perbuatannya itu adalah menjalankan perintah Allah. Maka malaikat itu tunduk dan patuh kepada Allah dan tidak pernah melanggar apapun yang Allah perintahkan kepada mereka, karena itulah mereka hamba-hamba Allah yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana
malaikat itu pula ditetapkan sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Karena apabila menetapkan malaikat sebagai anak Tuhan, maka juga menetapkan malaikat itu adalah Tuhan. Karena apabila anak Tuhan diperanak dari Tuhan, berarti anak itu pun adalah juga Tuhan, karena berasal dari Tuhan. Kalau begitulah kepercayaan, maka itu adalah kepercayaan yang sesat. Karena Tuhan tidaklah beranak dan tidak pula diperanakkan. Lam yalid walam yulad. Karena apabila Tuhan beranak, maka Tuhan jadi dua. Kalau anak Tuhan pula banyak, maka Tuhan jadi banyak. Kalau Tuhan banyak, hilanglah sifat kesempurnaan. Karena sifat kesempurnaan itu dimiliki oleh zat yang satu. Karena apabila banyak, maka yang lainnya itu akan dibatasi kehendaknya oleh yang lain pula. Apabila Allah berkehendak, maka yang lain selain Allah itu akan dibatasi kehendaknya oleh Allah. Atau yang lain itu berkehendak, maka kehendak Allah pula akan dibatasi. Kalaulah ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Tapi kalau itu adalah andaian yang mustahil. Sudah kita sebutkan sebelum ini, mustahil berlaku. Jangankan banyak Tuhan, dua Tuhan saja tak akan mungkin langit dan bumi ini akan terjaga, terpelihara. Dalam ayat sebelum ini, andaikan di langit dan bumi itu ada dua Tuhan, bagaimana langit dan bumi? Akan hancur, rusak, binasa. Dan apabila terbatalkan kepercayaan bahwasanya malaikat itu adalah sebagai anak Tuhan, maka apabila manusia telah mengetahui kebenaran itu, maka tidak ada pilihan lain kecuali menerima kebenaran, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui apa yang dijalani oleh para malaikat. Tentang masa lalu malaikat Allah tahu, tentang masa depan malaikat pun Allah tahu, dan malaikat tak tahu apa yang Allah ketahui. Masih ingat kita kisah di surah Al-Baqarah dahulu, ketika Allah menyampaikan kepada para malaikat akan menciptakan khalifah di permukaan bumi. Kemudian malaikat membantah, jangan lagi ya Allah, karena apabila engkau ciptakan makhluk di muka bumi, nanti mereka melakukan kerusakan, menumpahkan darah. Kami sajalah ya Allah letakkan di muka bumi. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tapi apa jawaban dari Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kamu tidak mengetahui. Jadi kalau malaikat tidak mengetahui, maka bisakah malaikat itu disebut sebagai Tuhan? Ini dia yang mau disampaikan dalam ayat ini. Jadi orang yang menggunakan akal fikiran, serendah apapun pendidikannya, kalau mau menggunakan akal fikiran, tidak akan mungkin menyekutukan Allah dengan siapapun, dengan apapun. Tapi pada hari ini kita jumpai banyak sekali manusia menyekutukan Allah dengan malaikat lah, dengan Nabi Isa lah, dengan Uzair lah, dengan jin lah, dengan macam-macam lah, Allah semuanya ini menyalah, yaitu yang dibuat-buat, yang direka cipta oleh manusia, tidak yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah membuat andaian dalam ayat yang akan kita pelajari nanti. Ini sebagai ringkasan dari apa yang akan kita pelajari. Andaikan ada malaikat yang berani mengatakan dirinya sebagai Tuhan, andaian, tapi ini tak ada berlaku. Apa sebab? Sebab malaikat melakukan perbuatan dengan perintah Allah. Andaikan ada malaikat yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, maka Allah akan membenamkannya ke dalam neraka jahanam. Ini ayat di dalam ayat yang ke-29. Nanti kita akan jumpai. Andaikan, tetapi itu tidak berlaku. Ala sabilil fard, maknanya andaikanlah,
tetapi tidak berlaku. Dan tak pernah juga berlaku pada diri manusia, kecuali manusia yang angkuh dan sombong. Apabila manusia itu manusia yang memiliki pengetahuan, kemudian mengetahui kebenaran, kemudian dengan kerendahan hati, maka akan menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada manusia yang sombong, yang meninggikan dirinya sehingga mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ada. Tapi rupanya mati juga dia. Nah, Namrud mati? Mati yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun mati? Mati. Nah, maka apa yang berlaku ke atas diri yang mengaku Tuhan itu sudah menjadi bukti sebenarnya bagi orang yang datang kemudian, bahwasanya pengakuan-pengakuan itu ada saja disebabkan karena kebodohan atau karena kesombongan. Dua saja penyakit manusia itu berkaitan dengan akidah, yaitu kebodohan, kesombongan. Dua penyakit nih sebenarnya ada obatnya. Kalau penyakit yang pertama, kebodohan, obatnya adalah pengetahuan. Diberi pengetahuan, hilang kebodohan. Tapi yang parah itu penyakit kedua, yaitu kesombongan. Kalau kesombongan ini diberi pengetahuan pun, kalau dah sombong, sudah tahu kebenaran, tak mempan. Nah, obat itu tak bisa menyembuhkan penyakit sombong itu. Nah, sepanjang masa dari dulu hingga sekarang sampai kapanpun, dua inilah penyakit manusia. Maka manusia kita dakwahi, kita sampaikan dakwah kepada mereka berupa pengetahuan. Mudah-mudahan yang tidak tahu menjadi tahu, sembuh penyakit kebodohan. Dan mudah-mudahan yang sombong hilang kesombongannya, mudah-mudahan. Tetapi apabila manusia tetap melihat dirinya dahulu, maka akan susah untuk menghilangkan kesombongan. Untuk hilang kesombongan itu, lihat Allah dulu, baru lihat diri. Lihat akhirat dulu, baru lihat dunia. Nah, lihat pahala dulu, baru lihat upah dari manusia. Ini yang kita pelajari di Masjid Nurul Huda. Ini tujuannya adalah untuk melembutkan hati supaya tidak ada lagi memiliki sifat kesombongan yang membuat hati manusia menjadi keras. Inilah dia ayat-ayat yang akan kita pelajari dari ayat yang ke-25 hingga 29, menerangkan tentang misi atau pesan yang dibawa oleh setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pesan tauhid, yaitu la ilaha illallah. Dan di atas kalimat tauhid itulah kita mengisi hidup, dan nilai manusia adalah di pembuktian tauhid itu. Apabila manusia hidupnya itu karena la ilaha illallah, maka semua yang ia lakukan itu akan dihitung sebagai amal saleh, maka akan tinggilah kedudukannya di sisi Allah. Namun apabila manusia melakukan perbuatan-perbuatan tidak karena la ilaha illallah, tidak karena beribadah kepada Allah, tapi karena kepentingan duniawi yang ingin ia dapatkan, maka manusia itu tidak memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa yang membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia ayat yang akan kita pelajari. Mukadimah ini penting untuk disampaikan terlebih dahulu supaya ketika kajian nanti kita sampaikan, kita akan lebih fokus memberikan tumpuan kepada kandungan ayat. Selanjutnya, sebagaimana biasa, kita akan membaca ayat-ayat yang akan kita pelajari terlebih dahulu. Tujuannya supaya kita mendapat pahala, mendapat berkah dari ayat yang kita baca. Satu huruf yang kita baca 10 pahala. Berapa banyaknya nanti huruf yang kita baca, maka sekian kebaikan yang akan kita terima. Dan mudah-mudahan kebaikan itu badan kita disehatkan, kemudian fikiran kita dijernihkan, sehingga apa yang kita pelajari nanti mudah kita memahaminya. Dan yang lebih berharga lagi, mudah-mudahan iman kita ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang beruntung?
orang yang imannya bertambah. Karena iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bukan hanya berkurang, tercabut pun bisa. Nah, maka kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan bertambah usia kita. Kalau harapkan badan itu bertambah lemah. Tapi kita berharap mudah-mudahan iman kita bisa bertambah kuat. Mudah-mudahan dengan kekuatan iman yang terus bertambah bisa menutupi kelemahan badan kita yang semakin terasa. Makin tua, makin terasa. Dulu bisa kita berjalan, jangankan berjalan, berlari melompat pun bisa. Sekarang tertatih-tatih, berat sekali untuk melangkah. Badan kita ini kembali lemah. Dulu lemah, kemudian Allah beri kekuatan, kemudian Allah kembalikan lemah. Jadi kalaulah badan yang menjadi handalan kita, mengandalkan badan, maka semakin hari nanti kita akan semakin sedih dan terbeban, stres, terbeban jiwa. Tapi apabila ada iman yang terus bertambah, maka mudah sekali kita untuk sabar, untuk redha. Iyalah, badan ini sudah lama dipakai, kan mudah kita. Iyalah, itu adalah sunnatullah, ketetapan Allah. Yang penting bagi saya adalah bagaimana sabar dan redha dalam menjalani ujian badan yang semakin lemah ini. InsyaAllah, mudah-mudahan ayat-ayat yang kita pelajari ini mendatangkan manfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada subhanah bal ibadum mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun wa man yaqul minhum inni ilahum min dunih fadzalika najzihi jahannam kadzalika najziz zalimin. Allah berfirman, wa ma arsalna min qablika mir rasulin. Wa ma, dan tidaklah, arsalna, kami mengutus, min qablika, sebelummu wahai Muhammad, min rasulin, seorang rasul pun, illa, kecuali, nuhi, kami wahyukan, ilaihi, kepadanya, annahu, bahwasanya, la ilaha, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran, illa, kecuali, ana, aku, fa'buduni, maka beribadahlah kepadaku. Jadi apa yang Allah sampaikan kepada setiap rasul, wahai rasul, nah ini sampaikan kepada kaummu, yaitu Allah menyampaikan kepada rasul, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali aku, wahai rasulku. Maka sampaikan kepada manusia supaya beribadah kepadaku. Itulah dia misi setiap rasul. Tetapi apakah setiap manusia mau menerima misi yang disampaikan oleh Rasul? Pesan yang disampaikan oleh Rasul? Tidak. Rupanya ada yang bersikukuh dengan kepercayaan yang mereka warisi dari nenek moyang mereka, yaitu seperti menuhankan malaikat. Karena mereka menganggap malaikat sebagai anak Tuhan. Wa qalu, sambungan ayat, dan mereka berkata, ittakhadha, telah mengambil, ar-rahmanu, Allah yang maha pengasih, walada, anak. Jadi mereka mengatakan Allah telah mengambil anak. Subhanah, maha suci dia, Allah subhanahu wa ta'ala. Bal, akan tetapi, ibadun,
Yang mereka katakan sebagai anak-anak Tuhan itu adalah hamba-hamba Allah mukramun, yang dimuliakan oleh Allah. Yang dimaksudkan adalah malaikat. Jadi sudah 3 penyampaian tentang anak Tuhan. Yang pertama, Uzair oleh orang-orang Yahudi sebagai anak Tuhan. Mereka mengatakan Uzair sebagai anak Tuhan. Yang kedua, orang-orang Nasrani dengan mengatakan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Kemudian sebahagian dari bangsa Arab, ada suku namanya suku Khuza'ah. Nah, suku Khuza'ah ini memiliki kepercayaan Allah memiliki anak, yaitu malaikat. Malaikat itu anak perempuan Allah. Mereka mengatakan demikian. La yasbikunahu. Padahal sebenarnya malaikat itu siapa? Malaikat itu adalah yang tidak mendahului dia, tidak mendahului Allah bil qaul, dengan perkataan. Tak pernah malaikat itu mendahului Allah dengan perkataan mereka. Tidak. Ibarat sekarang lah, kalau ada yang memerintah, maka yang diperintah itu tidak mau mendahului yang memerintah. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuh. Tak ada bantah-bantah. Wahum, dan mereka itu bi amrihi, dengan perintahnya, dengan perintah Allah, ya'malun, mereka bekerja atau melakukan perbuatan. Jadi malaikat melakukan perbuatan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membedakan malaikat itu dari sekalian makhluk yang lain. Sekalian makhluk yang lain seperti kita manusia atau jin, malaikat dengan perintah Allah mereka melakukan perbuatan dan tak pernah melanggar. Nah, kalau kita banyak sekali yang dilanggar. Jin apalagi. Ya'lamu, Allah mengetahui ma baina aidihim, apa-apa yang ada di hadapan mereka, di hadapan para malaikat itu. Wa ma khalfahum, dan apa-apa yang ada di belakang mereka. Jadi Allah mengetahui apa saja yang berkaitan dengan hidup malaikat itu, yaitu yang telah berlalu dari hidup malaikat ataupun yang akan datang dari kehidupan malaikat itu. Wala yashfa'una, dan para malaikat itu tidak memberikan syafaat illa liman irtada, kecuali kepada orang yang diredai oleh Allah. Jadi malaikat tak punya kuasa di dalam memberikan syafaat, karena syafaat itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkinkah malaikat yang seperti itu keadaannya, sifatnya dapat disebut sebagai Tuhan? Tidak. Wahum, dan malaikat itu min khasyatihi, karena takutnya kepada Allah, musyfikun, berhati-hati. Sangat berhati-hati, memastikan bahwasanya apa yang mereka kerjakan benar, tepat. Jadi malaikat itu tunduk dan patuh kepada Allah, memiliki rasa takut kepada Allah. Maka mungkinkah malaikat itu dapat disebut sebagai Tuhan? Tidak. Ini kita ulang berkali-kali ini. Nah, supaya jangan sampai ada yang bergeser tauhidnya itu. Jadi tauhid itu mestilah dengan keyakinan yang kokoh, kuat, terpacak kuat hendaknya. Ibarat tanaman menghunjam akarnya itu ke dalam bumi, sehingga sekencang apapun angin tak akan tumbang. Apalagi dengan sebungkus nasi, kemudian jabatan seperti sekarang ini ya, iming-imingnya itu adalah dengan dunia, akhirnya berpindah agama, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yakul, dan barang siapa yang berkata minhum, dari kalangan mereka, kalangan malaikat, ini sesungguhnya aku ilah, Tuhan, min duni, selain darinya, selain dari Allah. Kalau ada yang mengatakan seperti itu dari kalangan malaikat, fadzalika, maka itu dengan perkataannya itu, najzihi, kami akan memberikan balasan kepadanya, jahannam, neraka jahanam. Itu yang kita sebutkan tadi. Andaikan, tetapi tak berlaku. Apa sebab? Sebab malaikat tidak pernah melanggar apa yang
diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Kadzalika, demikianlah, najzi, kami memberikan balasan al-zalimin, kepada orang-orang yang zalim. Kita baca dari awal ayat. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu dari setiap rasul pun kecuali kami telah mewahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali aku, maka beribadahlah kepadaku. Ini firman Allah kepada setiap para rasul yang diutus. Dan mereka berkata, orang-orang musyrik berkata, Allah yang maha pengasih telah mengambil anak, maha suci dia, Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi para malaikat yang ditetapkan sebagai anak itu adalah hamba-hamba Allah juga yang dimuliakan. Para malaikat itu tidak mendahuluinya, tidak mendahului Allah dengan perkataan, dan mereka itu melakukan perbuatan dengan perintahnya, dengan perintah Allah. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka malaikat, dan tidaklah mereka itu, para malaikat, mampu memberikan syafaat kecuali kepada siapa yang diredai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para malaikat itu berhati-hati karena ketakutan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang berkata dari kalangan malaikat, sesungguhnya aku adalah Tuhan selain Allah, maka dengan demikian kami akan memberikan balasan kepadanya, yaitu neraka jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan ke atas orang-orang yang zalim. Jadi beberapa ayat yang kita pelajari itu sebenarnya intinya satu saja sebenarnya, yaitu isi dalamnya itu adalah mentauhidkan Allah. Apa pesan yang dibawa oleh setiap rasul yang diutus? Mentauhidkan Allah. Mengapa Allah memberikan ancaman yang berat, yang keras kepada orang-orang yang menyatakan bahwasanya Allah memiliki anak, yaitu anak Allah adalah para malaikat? Mengapa Allah memberikan ancaman yang keras kepada mereka? Sebab perbuatan mereka menyatakan bahwasanya Allah memiliki anak itu adalah perbuatan yang sangat buruk dan tercela sekali, karena bertentangan dengan pesan yang dibawa oleh setiap rasul yang diutus. Karena pernyataan atau kepercayaan mereka bahwasanya Allah memiliki anak, malaikat itu adalah anak-anak Allah, itu adalah perbuatan syirik yang sangat buruk dan tercela sekali. Allah menyebutnya sebagai kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Dan apabila ada di antara makhluk yang menyekutukan Allah dan tidak, kalangan manusia atau kalangan jin, yang tidak bertaubat sampai meninggal dunia, tak bertaubat, mati dalam keadaan menyekutukan Allah, maka Allah tidak akan mengampuni dosanya. Adapun dosa selain dosa syirik, kalau mereka itu sampai meninggal dunia tidak bertaubat, ada kemungkinan Allah mengampuni. Ada kemungkinan. Tapi kalau bertaubat sebelum meninggal dunia dan sungguh-sungguh bertaubat, Allah Maha penerima taubat, Maha pengampun. Nah, jadi dosa syirik itu dosa paling besar, dan tidak ada pengampunan bagi orang yang mati dalam keadaan syirik, menyekutukan Allah. Di dunia dimurkai oleh Allah, dan di akhirat celaka karena dimasukkan ke dalam neraka jahanam yang menyala-nyala. Nah, inilah di ayat menjadi peringatan bagi kita. Meskipun ayat ini menerangkan tentang kepercayaan orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar, orang-orang yang sesat, yang tidak menempuh jalan yang lurus, meskipun ayat ini menerangkan tentang ancaman terhadap mereka itu,
tetapi menjadi pelajaran bagi kita, yaitu memastikan kita jangan sampai tergelincir kepada perbuatan syirik, ya, perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga diri kita dan kita jaga ahli keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ada kita dengar pada hari ini, ada punya anak kemudian anaknya berpindah agama. Ada dari ahli keluarganya itu murtad. Naudzubillah. Sementara nilai hidup kita itu adalah pada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sampaikan berkali-kali. Bukanlah yang menjadi kebanggaan kita itu harta kita yang banyak, bukan. Kedudukan kita yang tinggi di mata manusia karena jabatan, bukan. Yang menjadi kebanggaan kita adalah apabila kita dapat tetap istiqamah mentauhidkan Allah hingga ke penghujung usia kita. Maka kita berdoa kepada Allah supaya Allah mengokohkan lidah kita ini untuk senantiasa mentauhidkan Allah sampai kita meninggal dunia. Maka perbanyaklah membaca tahlil. Tahlil itu adalah mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu tahlil. Nah, kita lihat ada orang yang bertahlil itu beratus beribu kali banyaknya, supaya menjadi kebiasaan di lidahnya, la ilaha illallah, supaya kita istiqamah di atas kalimat yang mulia tersebut. Inilah beberapa ayat yang akan kita pelajari. Kita berikan penjelasan yang agak panjang juga sebelum kita sampai ke tafsirnya, karena kita ingin mendapatkan tumpuan terlebih dahulu bahwasanya ayat-ayat ini inti sebenarnya adalah menerangkan tentang kalimat la ilaha illallah. Maka begitu pentingnya sampai di bendera itu pun tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah bendera kaum muslimin, yaitu bendera tauhid, ya, liwa'ut tauhid. Baik, kita mulai kajian ayat yang ke-25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu, wahai Muhammad, seorang rasul pun dari seorang rasul pun, bermakna tidak ada satu rasul pun yang tidak membawa pesan ini. Artinya dengan bahasa yang lain, semua rasul tanpa terkecuali, dari rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, semua rasul tanpa terkecuali membawa pesan la ilaha illallah. Berarti kalau semua rasul membawa pesan yang sama, berarti pesan itu adalah pesan yang penting sekali. Tanda pentingnya setiap rasul membawa pesan yang sama. Ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Beribadahlah kepada Allah, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu yang dikatakan Nabi Nuh, itu yang dikatakan Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita kembali lihat ayat-ayat yang berkaitan dengan para nabi terdahulu, itulah yang menjadi perjuangan mereka. Sampai Nabi Yakub alaihi salam mengumpulkan anak cucunya, kemudian bertanya kepada mereka di penghujung usianya, dia memastikan anak cucunya ini sepeninggalnya nanti itu menuhankan siapa. Wa idh hadara Ya'qub al-mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Dan ingatlah ketika Nabi Yakub mengumpulkan anak-anaknya di penghujung usianya, wahai anak-anakku, siapa yang kamu sembah sepeninggalku nanti? Ini aku mau mati lagi nih. Nah, apabila aku mati nanti, siapa yang kamu sembah sepeninggalku nanti?
Maka anak cucu Nabi Yakub itu mengatakan, kami akan menyembah Tuhan ayahanda. Tuhan Nabi Yakub siapa? Allah. Kami akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Nabi Ibrahim, Tuhan Nabi Ismail, Tuhan Nabi Ishak, Tuhan yang Maha Esa, dan kami ini berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Tenanglah hati Nabi Yakub alaihissalam. Kira-kira kita bisa tidak mengumpulkan dari keluarga kita di penghujung usia kita, dah sakit-sakit, dah terbaring, wahai anak-anak cucu sekalian, kumpul semua. Kemudian kita tanya mereka, apa yang kita tanya? Harta yang mau diwariskan? Bukan. Yang kita tanya, siapa yang kamu sembah kalau aku telah meninggal? Ketika aku masih hidup, aku pastikan kamu menyembah Allah Ta'ala. Tapi ketika aku mati, aku tak punya kemampuan lagi untuk memperhatikan kamu. Maka aku ingin tahu, aku ingin mendengar dari mulutmu semua, wahai anak cucuku, siapa yang kamu sembah apabila aku meninggal dunia nanti. Itu tanggung jawab sebagai seorang ayah, kemudian juga sebagai seorang datuk kalau sudah bercucu, ya. Nah, pastikan anak itu anak kita, tetapi anak-anak kita itu adalah cucu kita. Kita juga mesti bertanggung jawab atas tauhid mereka itu, karena tauhid itulah yang akan melayakkan mereka masuk ke dalam surga. Tanpa tauhid, tempatnya di neraka. Seseorang tanpa tauhid, maka tempatnya adalah di neraka, kekal selama-lamanya, tak akan mungkin dikeluarkan dari neraka itu. Jadi tauhid itulah yang melayakkan seseorang untuk dimasukkan ke dalam surga. Tinggal lagi pembuktian tauhid. Itulah misi setiap Rasul. Allah sendiri menyampaikannya kepada Rasul, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan wahai Rasul-Rasulku. Ini setiap Rasul. Pada Nabi Muhammad juga demikian, wahai Muhammad, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali aku. Ketika Allah menggunakan kata aku dengan Rasul, bermakna Allah berbicara langsung, berfirman langsung. Jadi ada namanya mutakallim, ada namanya mukhatab, yang berbicara dan yang diajak bicara. Yang berbicara siapa? Allah berfirman. Yang diajak bicara siapa? Rasul. Supaya apa? Supaya terasa oleh Rasul bahwasanya Allah memberikan penekanan, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali aku wahai Rasul. Sampaikan itu kepada kaummu, kepada manusia. Kemudian ada perintah Allah, fa'buduni, maka beribadahlah kepadaku. Fa'buduni, maka beribadahlah kepadaku wahai Rasul-Rasulku. Dan sampaikan pula kepada manusia, supaya manusia itu beribadah kepadaku. Sudah kita terangkan tadi, apa makna ibadah? Tunduk dan patuh. Nah, tadi kita sholat Isya berjamaah, ibadah. Sholat itu ibadah. Apa sebab sholat disebut ibadah? Karena sholat itu adalah sebagai ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah. Kalau disebut tunduk atau patuh, bermakna di sana ada perintah yang diikuti atau larangan yang ditinggalkan. Maka ibadah itu adalah menjalankan perintah Allah atau meninggalkan larangan Allah. Ada tidak perintah Allah, dirikanlah salat? Ada, karena ada perintah Allah, kemudian kita salat, bermakna kita beribadah karena kita patuh kepadanya. Ini sekarang ini menuntut ilmu ini beribadah atau tidak ini? Beribadah. Apa sebab disebut ibadah? Sebab perintah Allah. Tuntut ilmu. Ya Allah, hamba menuntut ilmu, maka menjadi ibadah. Apa saja perintah Allah kalau kita kerjakan, itu dia adalah ibadah. Sekecil apapun, serendah apapun. Dan ada perintah langsung dalam Al-Quran, ada perintah melalui Rasul. Membuang duri di jalan, umpamanya. Perintah? Ya, perintah Allah melalui Rasulnya. Maka kita buang duri, maka kita telah beribadah. Maknanya apa yang mengganggu manusia di jalan itu, kita bersihkan, kita singkirkan, maka kita beribadah.
Jadi kalau ada di depan rumah kita ada lubang-lubang umpamanya, kemudian kita tutup lubang itu supaya manusia tak terganggu berjalan di jalan raya itu. Beribadah? Ya, jadi rupanya ibadah itu bukan hanya sholat saja, bukan hanya puasa saja, bukan hanya baca Quran, bukan hanya menuntut ilmu. Apa saja yang kita lakukan sebagai menjalankan perintah Allah, maka itu adalah beribadah kepadanya. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Allah selanjutnya menerangkan tentang kepercayaan sesat pada sebahagian manusia, yaitu dengan menyatakan bahwasanya Allah telah mengambil anak. Kalau Allah telah mengambil anak bermakna tidak satu lagi Tuhan, karena Allah Tuhan, kemudian anak Tuhan adalah juga Tuhan. Nah, kalau anak Tuhan itu adalah juga Tuhan, mungkin sebahagian ada penyerupaan dengan Tuhan, maka sudah dua Tuhan. Kalau sudah ada dua Tuhan, bermakna telah menyekutukan Allah. Subhanah, Maha Suci Allah. Ini kita tak ulang lagi mengapa manusia menuhankan malaikat, mengapa menuhankan Nabi Isa, mengapa menuhankan Uzair. Masih ingat kan? Mengapa orang-orang Yahudi menuhankan Uzair? Karena Uzair bisa Uzair yang dimatikan 100 tahun kemudian hidupkan kembali. Oh, ini luar biasa ini. Mana ada manusia yang mati 2 kali? Ini dah mati, kemudian hidup, kemudian mati lagi. Ini berarti ini bukan manusia biasa, ini anak Tuhan. Di situ masuknya kepercayaan itu. Ini bukan manusia biasa, ini anak Tuhan ini. Begitu juga dalam kepercayaan yang mengatakan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Karena Nabi Isa ini lahir tanpa ayah. Ibunya ada, tapi tak ada ayahnya. Bermakna kalau tak ada ayah, ini bukan manusia biasa ini. Ini anak Tuhan. Maka dalam Al-Quran dibantah, kalau memang iya begitulah dalam menetapkan Tuhan, semestinya Nabi Adam itu lebih patut ditetapkan sebagai anak Tuhan. Apa sebab? Ada Nabi Adam itu tidak dari ayah, tidak dari ibu. Nabi Adam tak pula ditetapkan sebagai anak Tuhan. Nah, berarti manusia ini mengada-ngada dalam menetapkan. Subhanah, Maha Suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat juga begitu. Mengapa mereka menetapkan malaikat sebagai anak Tuhan? Karena malaikat ini tak sama seperti manusia atau jin. Karena malaikat ini tidak pernah melakukan pelanggaran, kemudian menjadi utusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung dari sisi Allah. Nah, maka karena melihat malaikat ini memiliki keistimewaan, kemudian mereka menetapkannya sebagai anak Tuhan. Itu adalah mengada-ngada, iftira, dusta yang dibuat-buat. Bal ibadum mukramun. Allah menyebutkan malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diterangkan seperti apa kemuliaan yang dimiliki oleh malaikat itu. Tak pernah membantah, melanggar apa yang diperintahkan kepadanya. La yasbikunahu bil qaul. Tak pernah mendahului Allah dengan perkataan. Kadang-kadang kita ada ya, memerintah seseorang, umpamanya orang tua memerintah anaknya. Nah, anaknya itu belum melakukan perbuatan sudah berkata terlebih dahulu. Nah, umpamanya diperintahkan kepada abangnya tak mau, umpamanya, nak pergi beli barang ini ke kedai. Abangnya kata, jangan lagi saya, mak, saya ada kerja sekolah. Kemudian di sebelah abangnya ada adiknya, belum lagi diarahkan kepada adik, jangan pula saya, mak. Belum lagi diarahkan perintah itu kepadanya, sudah mendahului. Nah, Allah menyebutkan malaikat tak seperti itu. Malaikat patuh sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hum bi amrihi ya'malun. Dan malaikat itu
melakukan perbuatan dengan perintah Allah. Tak ada satupun perbuatan yang mereka lakukan dengan kehendak mereka sendiri. Jadi semua yang dilakukan oleh malaikat itu adalah dengan kehendak Allah. Berarti apabila malaikat itu melakukan perbuatan dengan perintah Allah, bermakna malaikat itu adalah makhluk yang mulia, karena mereka melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada tidak bangsa manusia, sebahagian dari manusia yang mencela dan memusuhi malaikat? Ada bangsa mana yang memusuhi malaikat Jibril alaihi salam? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu, Bani Israel, tidak menyukai Nabi, tidak menyukai malaikat Jibril alaihissalam. Ketika mereka ditanya mengapa tak suka pada malaikat Jibril, karena malaikat Jibril itu telah salah menurunkan wahyu. Kami ingin Rasul yang terakhir yang menerima wahyu adalah dari kalangan kami Bani Israel, tapi rupanya malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad yang bukan dari kalangan Bani Israel. Maka atas dasar itulah mereka memusuhi malaikat Jibril. Tak faham bahwasanya malaikat itu melakukan perbuatan menurunkan wahyu itu adalah dengan perintah Allah. Tapi sebenarnya bukan tak faham, faham mereka itu tentang malaikat. Tapi mengapa mereka berpendapat demikian? Dari dahulu lagi Bani Israel itu selalu terus mencari celah untuk tidak patuh kepada Allah. Andaikan Rasul yang terakhir itu dari kalangan mereka pun, andaikan ini Rasul yang terakhir itu dari kalangan mereka, mereka pun tak akan patuh kepada Rasul itu. Yang dari kalangan mereka saja mereka bunuh. Wa yaqtulunal anbiya'a bighairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka bunuh para nabi dan mereka melakukan pelanggaran yang berat disebabkan karena mereka melampaui batas. Nah, itu dia. Jadi malaikat yang dijadikan sebagai anak Tuhan itu adalah hamba Allah sebenarnya, bukan anak Tuhan, bukan Tuhan. Yaitu hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah karena patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah, malaikat, Allah mengetahui apa yang dijalani oleh malaikat dalam hidup mereka, tetapi malaikat tidak mengetahui apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui apa yang ada di sisi malaikat, malaikat tidak mengetahui apa yang ada di sisi Allah. Berarti yang memiliki pengetahuan yang sempurna hanyalah Allah. Berarti Allah lah Tuhan yang sebenarnya. Apabila malaikat tidak memiliki pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dapat disebut sebagai Tuhan ataupun anak Tuhan. Nah, ini untuk menegaskan bahwasanya malaikat itu bukan anak Tuhan, yaitu dengan menerangkan Allah mengetahui apa yang ada di antara mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Di antara mereka ini maknanya di hadapan mereka. Dalam tafsir di hadapan itu adalah yang di belakang, yang telah lalu boleh, atau yang akan datang juga boleh. Ada juga yang menafsirkan tentang dunia yang dijalani oleh malaikat atau tentang akhirat yang akan dijalani oleh malaikat. Jadi dunia akhirat pengetahuannya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah malaikat tahu pengetahuan tentang diri mereka sendiri, tentang masa depan mereka, tentang akhirat yang akan mereka jalani? Tidak. Jadi kalau malaikat sendiri tak tahu apa yang akan berlaku, maka tidak dapat disebut sebagai Tuhan. Karena Tuhan itu mestilah yang memiliki sifat sempurna. Kalau tak tahu bermakna tidaklah Tuhan, karena tidak memiliki sifat kesempurnaan. Dan berikutnya lagi, malaikat itu pun tak berdaya menentukan siapa yang akan diberi pertolongan. Wala yashfa'una illa liman irtada, dan tidaklah memberi syafaat. Syafaat itu bantuan.
Malaikat itu tidak memberi syafaat kecuali kepada siapa yang diredai oleh Allah. Berarti yang menentukan Allah. Kalau Allah yang menentukan, bermakna Allah lah Tuhan. Malaikat itu bukan Tuhan. Ini penegasan-penegasan. Wa hum min khasyatihi musyfikun, dan malaikat itu karena takutnya kepada Allah, mereka berhati-hati. Jadi apabila malaikat itu memiliki rasa takut kepada Allah, bermakna Tuhan yang sebenarnya adalah Allah, bukan malaikat. Kemudian Allah buat andaian, ini sebagai penutup. Andaikan ada di antara malaikat itu yang berkata bahwasanya dia adalah Tuhan, niscaya Allah akan campakkan dia itu ke dalam neraka jahanam. Ini andaian saja, tak akan berlaku. Apa sebab? Sebelumnya sudah disebutkan bahwasanya setiap malaikat itu patuh kepada Allah. Dan Allah telah menyebutkan malaikat itu adalah hamba-hambanya yang dimuliakan. Maka tak mungkin mengatakan perkataan yang disebutkan dalam ayat yang ke-29 ini. Ini hanya untuk menegaskan saja bahwasanya kalaulah ada wa may yaqul minhum inni ilah min dunih, kalau ada di antara mereka yang mengatakan sesungguhnya aku adalah Tuhan selain darinya, selain dari Allah, fadzalika najzihi jahannam, disebabkan perkataan itu maka kami akan memberikan balasan kepadanya berupa neraka jahanam. Kadzalika najzil zalimin, demikianlah kami memberikan balasan ke atas orang-orang yang zalim. Mengapa digunakan kata zalim? Karena ini kaitannya adalah dengan syirik, menyekutukan Allah atau menetapkan di sana ada Tuhan selain Allah. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang yang zalim. Apa balasan untuk orang yang zalim? Neraka jahanam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.